Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan siang kali ini, kami dari kelompok 11 menggotakan Nur Ayu Permatasari dengan NIM 2042023377 dan dengan saya sendiri Nur Hayati dengan NIM 2042023373 akan menyampaikan materi tentang perkembangan pendidikan Islam dan pengaruh kebijakan pemerintah negara Indonesia. Baik, langsung saja pada pembahasan kita pada hari ini. Perkembangan pendidikan Islam dan pengaruh kebijakan pemerintah negara Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, pendidikan Islam tidak dengan sendirinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Paradigma dualisme yang diwariskan pemerintah kolonial tetap mengakar kuat dalam dunia pendidikan di tanah air. Pemerintah Indonesia mewarisi sistem pendidikan yang dualistis, yaitu 1. Sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, dan 2. Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam, baik yang bercorak isolatif, tradisional maupun yang bercorak sintesis. Kemajuan dan kemunduran pendidikan Islam di Indonesia. Kemajuan dari pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat dari semakin luasnya persebaran pondok pesantren yang merupakan basis penyebaran Islam di Indonesia. Sebutan pesantren hanya dipakai di Pulau Jawa, sementara di daerah lain istilah pesantren untuk di Aceh dikenal dengan sebutan dayah, di Padang dengan istilah surau. Di samping pesantren, lembaga formal pendidikan Islam pun mulai banyak bermunculan di Indonesia, dari mulai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi Islam. Walaupun dari segi kuantitas banyak, akan tetapi kalau kita melihat dari segi kualitas belum tentu sebanyak jumlahnya. Kemudian kemunduran, globalisasi dalam bidang pendidikan mengakibatkan terjadinya fenomena pendidikan lintas negara dan bahasa dan bangsa. Apabila Indonesia memberikan legitimasi melalui Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2003. Transnational Education yang didirikan oleh orang asing di Indonesia akan mengurangi minat peserta didik yang akan memasuki dunia kemahasiswaan dengan memilih lembaga pendidikan asing ketimbang lembaga pendidikan Islam, karena secara kurikulum, media, alat, dan hal-hal lainnya, lembaga pendidikan asing lebih siap ketimbang lembaga pendidikan Islam. Kemudian, perkembangan informasi akademik dan dunia ilmu pengetahuan yang sangat cepat, penemuan baru hasil riset dan eksperimen dalam berbagai bidang keilmuan menyebabkan munculnya teori-teori baru yang terus-menerus, buku-buku baru dalam berbagai bidang keilmuan terus diproduksi. Jika terlambat mengikuti perkembangan ini, maka PTKI akan terus tertinggal. Kemudian, bentuk-bentuk gerakan pendidikan Islam di Indonesia. A. Sekolah Tahawalib. Sekolah ini berasal dari surau, jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah pada tahun 1919. Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. B. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan
di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fahir bin Shihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Shihab, dan Sayyid Salehan bin Shihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau kebangsawanan Arab. Ada 2 program yang diperhatikan Jamiat Khair: mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatian pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat sekolah guru dan program takhasus memperdalam agama dan bahasa asing. D. Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, 2 tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak 1917 namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki 2 tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ada 2 sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halim, yaitu sistem madrasah dengan sistem asrama, lembaga pendidikan dengan sistem madrasah, dan sistem asrama diberi nama santri asromo. Dibagi ke dalam 3 bagian: tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Santri asromo memiliki kelebihannya, yaitu kurikulumnya memadukan pengetahuan agama dan umum seperti pada sistem madrasah sekarang. Nahdlatul Ulama atau lebih kita kenal dengan NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau pada tanggal 31 Januari pada tahun 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian F. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dengan bekal akidah, pendidikan, dan keterampilan yang baik, kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang, Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan-satuan pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Tokoh-tokoh pergerakan pendidikan Islam di Indonesia. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Riwayat hidup. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis, beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar dengan Siti Aminah pada tahun
1285 Hijriah atau 1868 Masehi. Kiai Haji Abu Bakar adalah khatib di Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ayahnya Siti Aminah adalah penghulu besar di Yogyakarta. B. Pemikiran pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniawian, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi yang pertama, pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Riwayat hidup. Hasyim Asy'ari lahir di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulhijjah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abad Al-Wahid Ibnu Abad Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abad, Ar-Rahman Ibnu Abad, Al-Aziz Abad, Al-Fatah Ibnu Maulana Ushaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Gin. Dipercaya pula bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa Jaka Tingkir dan Raja Hindu Majapahit Brawijaya ke-6. Jadi Hasyim Asy'ari juga dipercayakan keturunan dari keluarga bangsawan. B. Pemikiran pendidikan. Pola pemaparan konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wa Muta'allim mengikuti logika indukatif di mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, syair-syair yang mengandung hikmah. Dengan cara ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pembaca agar menangkap mana tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Namun demikian, ide-ide pemikirannya dapat dilihat dari bagaimana beliau memaparkan isi kitab karangan beliau. Ketiga, Kiai Haji Imam Zarkashi. Riwayat hidup. Kiai Haji Imam Zarkashi dilahirkan di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1990 dan meninggal pada tanggal 30 Maret 1985 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 anak. Ayahnya bernama Santosa Anom Besari, berasal dari keluarga elit Jawa yang taat beragama dan merupakan generasi ketiga dari pimpinan Pondok Gontor Lama dan generasi kelima dari Pangeran Hadiraja Adipati Anom, putra Sultan Kesepuhan Cirebon, sedangkan ibunya adalah keturunan Bupati Suryadiningrat yang terkenal pada zaman Babat, Mangkubumen dan penambangan Mangkunegara. B. Pemikiran pendidikan. Konsep pemikiran Imam Zarkashi bertumpu pada tujuan pendidikan yang ingin menjadikan anak didik bukan hanya memahami pelajaran, tetapi lebih dari itu mengamalkan dan mendakwahkannya. Untuk mencapai tujuan itu, beliau membuat konsep pendidikan integral antara pelajaran agama dan pelajaran umum. 4. Hamka. Riwayat hidup. Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi kebangsa negara. Begitulah kata mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak.
Nama aslinya ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, biasa disebut dengan Hamka, yang merupakan singkatan dari nama panjang beliau. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Belakangan, ia diberikan sebutan Abuya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata Abi, Abuya, yang berarti ayahku atau orang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim Ibnu Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islah Tajdid di Minangkabau sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. B. Pemikiran pendidikan. Pendidikan dalam pandangan Hamka terbagi dua bagian, yaitu 1. Pendidikan jasmani, pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani, serta 2. Pendidikan rohani, pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada agama. Kelima, Muhammad Yunus. Riwayat hidup. Prof. Dr. Haji Muhammad Yunus dilahirkan di Batu Sangkar pada tanggal 10 Februari 1899 dan wafat pada tanggal 16 Januari 1982. Sejak kecil, Muhammad Yunus sudah memperlihatkan minat dan kecenderungannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. B. Pemikiran pendidikan. Menurut Muhammad Yunus, pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasar tujuan yang dapat membantu anak-anak agar perkembangan secara jasmani, akal, dan pikiran. Dalam prosesnya ada upaya yang harus dicapai agar diperoleh hasil yang maksimal dan sempurna. Tercapai kehidupan harmonis secara personal dan sosial. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan menjadi lebih sempurna, kokoh, dan lebih bagus bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.